Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran akidah akhlak dengan bab akhlak terpuji pada diri sendiri. Akhlak terpuji terhadap diri sendiri yaitu yang pertama tawakal, yang kedua ikhtiar, yang ketiga sabar, yang keempat syukur, dan yang kelima qanaah. Pembahasan yang pertama yaitu tawakal. Dalam bahasa Arab, tawakal yaitu tawakalu ya tawakalu tawakulan, yang berarti berserah diri, mewakilkan. Pengertian tawakal adalah penyerahan. Sedangkan menurut istilah, tawakal adalah penyerahan diri dan segala keputusan sepenuhnya kepada Allah. Namun tidak berarti orang yang bertawakal sama sekali tidak melakukan usaha dan ikhtiar. Keuntungan orang yang bertawakal. Yang pertama, rezekinya dicukupkan dan diberikan ketenangan karena bertawakal kepada Allah. Yang kedua, akan dikuatkan oleh Allah dan dijauhkan oleh setan. Yang ketiga, tidak akan merasa kecewa jika usaha kita mengalami kegagalan. Yang keempat, memperoleh ketenangan jiwa karena merasa dekat dengan Allah yang mengatur segala-galanya. Yang kelima, memperoleh keteguhan hati atau istiqomah sehingga tidak mudah goyah hatinya karena pengaruh lingkungan. Yang keenam, menumbuh kembangkan kesadaran akan kelemahan dirinya, mengakui kebesaran Allah yang mengatur segala-galanya. Dampak positif tawakal. Dampak positif tawakal yang pertama yaitu memperoleh kepuasan batin karena keberhasilan usahanya mendapat ridho Allah. Yang kedua, memperoleh ketenangan jiwa karena dekat dengan Allah yang mengatur segala-galanya, mendapat keteguhan hati. Yang ketiga, melatih kita menjadi pribadi yang lebih sabar dan menerima segala apapun keputusan dari Allah secara lapang dada. Contoh tawakal. Contoh tawakal dibagi dua, yaitu tawakal kepada Allah. Pengertiannya yaitu tawakal yang diperintahkan oleh Allah dan mesti diterapkan oleh setiap muslim. Contohnya, seorang hamba berserah diri atas segala hal ibadah, baik itu sholat, zakat, dan lain sebagainya yang dilakukannya kepada Allah. Selanjutnya, seorang hamba berserah diri atas sedekah yang dilakukannya perihal diterima atau tidaknya oleh Allah. Tawakal kepada selain Allah, yaitu tawakal dalam bentuk ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, tawakal kepada selain Allah dalam hal-hal yang menjadi urusan Allah, misalnya menyerahkan urusan rezeki dan syafaat kepada arwah para kiai yang sudah wafat. Tawakal ini dilarang karena menjadi urusan Allah. Tawakal yang menjadi urusan Allah ini hukumnya haram karena termasuk syirik akbar. Tawakal yang selanjutnya itu tawakal kepada selain Allah dalam hal-hal yang termasuk urusan manusia, misalnya penyerahan masalah keamanan kepada polisi, TNI, Satpam, dan lain sebagainya. Perekonomian yaitu menyerahkan perekonomian kepada pemerintah. Namun, kita juga tetap menjalankan perekonomian. Selanjutnya, kesehatan kepada orang lain. Jika kita sedang sakit, kita berusaha untuk mencari obat untuk kesembuhan dengan melalui dokter
yaitu sebagai perantara Allah, yaitu kita bertawakal kepada dokter dan Allah. Ini diperbolehkan jika tidak sepenuhnya kepada manusia. Pembahasan berikutnya yaitu ikhtiar. Menurut bahasa, ikhtiar yaitu ikhtaro yahtaru ikhtiaron. Sedangkan menurut istilah, ikhtiar adalah usaha seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Manusia diberi kebebasan untuk berusaha dan mendapatkan kehendaknya, asal tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Dampak positif berikhtiar yaitu merasakan kepuasan batin karena dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri walau dicapai dengan susah payah. Terhormat dalam pandangan Allah dan semua manusia karena sikap perwira yang dimiliki. Dapat berlaku hemat dalam membelanjakan harta karena hasil yang dicapai memerlukan usaha keras. Contoh bentuk ikhtiar, mau bekerja keras dalam mencapai suatu harapan dan cita-cita. Selalu bersemangat dalam menghadapi kehidupan. Tidak mudah menyerah dan putus asa. Disiplin dan penuh tanggung jawab. Rajin belajar dan berlatih agar bisa meraih apa yang diinginkan. Pembahasan selanjutnya yaitu sabar. Sabar dalam bahasa Arab yaitu sobarwa, berarti menahan atau tabah hati. Sedangkan menurut istilah, sabar adalah memahami diri dalam menanggung penderitaan, baik pada saat menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan atau kehilangan sesuatu yang disenangi. Bersabar dapat kita tunjukkan dengan usaha-usaha secara fisik dan juga usaha dalam jiwa kita, baik ketika mendapatkan sesuatu yang menyedihkan atau menyenangkan. Sabar terbagi menjadi 3 macam, yaitu sabar karena taat kepada Allah. Yang dimaksud yaitu sabar untuk tetap melaksanakan perintah Allah seperti sholat, zakat, dan lain sebagainya. Sabar karena musibah. Sabar yaitu yang dimaksud sabar kita ketika ditimpa kemalangan dan ujian serta cobaan dari Allah seperti keluarga yang meninggal, bencana, dan lain sebagainya. Sabar dari maksiat, yang dimaksud yaitu bersabar dari diri untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama. Dampak positif sabar yaitu memiliki emosi yang stabil, tidak mudah terpengaruh oleh keadaan lingkungan. Selanjutnya, memiliki harapan akan masuk ke surga sesuai janji Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Selanjutnya, cukup stabil dalam tentram kehidupannya sehingga dapat menikmati hidup ini sebagai karunia Allah. Contoh sabar. Bersabar ketika sedang sakit, terkena bencana alam atau kehilangan sesuatu. Bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Belajar dengan disiplin agar dapat lulus ujian. Tidak mudah menyerah ketika berdakwah di jalan Allah. Berusaha dengan sungguh-sungguh dalam membela agama Allah. Selalu menjaga hubungan yang baik kepada sesama manusia. Selanjutnya pembahasan yaitu syukur. Menurut bahasa, syukur yaitu syakaro atau membuka. Sedangkan menurut istilah, syukur adalah menempatkan nikmat dengan menggunakannya pada tempat dan sesuai dengan kehendak pemberinya. Syukur adalah wujud terima kasih seorang hamba kepada nikmat dan karunia
yang diberikan oleh Allah. Nikmat yang diberikan oleh Allah tidak terhitung banyaknya. Manusia tidak mampu untuk menghitung dan memperkirakan berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada manusia. Ibaratkan seperti buih di laut, tidak bisa dihitung dengan jari. Cara mengamalkan syukur yaitu syukur dengan hati. Maksudnya dengan mengakui sepenuh hati apapun nikmat yang diperoleh. Selanjutnya, syukur dengan lisan. Yang dimaksud dengan syukur dengan lisan adalah dengan mengakui nikmat melalui ucapan alhamdulillah. Syukur dengan perbuatan. Yang dimaksud dengan syukur dengan perbuatan adalah menggunakan nikmat Allah pada jalan yang dan perbuatan yang diridhoinya. Misalkan, ketika kita memiliki harta yang lebih, karena kita bersyukur memiliki harta yang lebih, kita bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Nilai positif syukur: mendapat jaminan tambahan nikmat Allah, memperoleh kepuasan batin karena dapat menaati salah satu kewajiban hamba terhadap Allah, terhindar dari sifat tamak, terhindar dari murka Allah. Contoh syukur yaitu bersedekah karena memiliki harta lebih, mengucapkan hamdalah karena menjadi juara kelas, berdoa sebelum dan sesudah makan, sujud syukur karena mendapat nikmat. Pembahasan selanjutnya yaitu qanaah. Menurut bahasa, qanaah artinya merasa puas atau rela atas bagiannya. Sedangkan menurut istilah, qanaah artinya merasa puas atas segala sesuatu yang telah Allah karuniakan kepada kita. Manfaat sifat qanaah yaitu jiwa akan tetap tentram, terhindar dari sifat tamak dan dengki, menimbulkan hati menjadi lebih sabar dan penuh ketabahan, terhindar dari kekhawatiran dan keresahan, selalu puas terhadap nikmat yang diberikan Allah, sabar atas segala cobaan dari Allah. Contoh qanaah: menerima dengan ikhlas setiap rezeki yang diberikan Allah, menaati, senantiasa berpikir positif, menerima ujian, cobaan, kegagalan, bahkan nikmat dari Allah, bekerja keras dan tetap optimis, tidak berlebih-lebihan, artinya membelanjakan harta sesuai kebutuhan. Nilai positif qanaah: terhindar dari sifat tamak, dapat merasakan ketentraman hidup karena merasa cukup atas karunia Allah yang dianugerahkan kepada dirinya, mendapat jaminan tambahan nikmat dari Allah dan terhindar dari ancaman siksa yang berat. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.